Halo teman-teman investor, selamat datang di The Investor Mini Talk ya. Dan kali ini kita undang founder dari Earnfin ya, yaitu Mas Rian Yovika. Ya. Halo Mas Rian, gimana kabarnya? Ya, halo Mas Eros. Alhamdulillah baik nih Mas Eros. Ya. Kalau Mas Eros sendiri gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat juga Mas Rian ya. Walaupun Ya, market kayaknya belum sehat gitu ya. Ya, masih turun ya. Oke, nah teman-teman sekalian, di sini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Earnfin ya, yang dimana Mas Rian ini selaku founder dari Earnfin ya. Apa itu Earnfin? Kita akan kenalan nanti langsung dengan foundernya. Nah teman-teman, Earnfin ini sudah ada di Instagram juga ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau follow akun Instagramnya Earnfin, bisa teman-teman follow ya melalui link di bawah ini ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Earnfin, sekaligus nanti ya kita tetap akan bicara mengenai market ya. Nah Mas Rian, kita langsung saja nih Mas Rian. Coba ceritakan sedikit Mas tentang Earnfin itu sebenarnya apa sih itu Earnfin itu? Ya, oke. Untuk Earnfin sendiri sebenarnya hampir mirip ya Mas Eros dengan The Investor gitu ya. Nah, kalau The Investor itu kan fokusnya lebih ke value investing ya di saham. Nah, kalau untuk Earnfin itu sebagai media keuangan dan investasi gitu. Nah, jadi ada juga pembahasan ya Mas terkait dengan keuangan dan instrumen investasi yang lain gitu. Nah, cuman kalau kita melihat dengan kondisi gitu ya Mas, dan kemudian juga melihat tingkat return gitu ya. Nah, kita juga melihat gimana potensinya di saham gitu. Jadi kalau untuk medianya ya, media edukasinya kita memang masuk ke keuangan dan juga investasi. Oke, jadi bukan hanya membahas saham ya, tapi finansial ya, literasi finansial secara keseluruhan, mungkin seperti itu ya? Iya, literasi terkait dengan keuangan. Nah, kenapa kita masuk ke situ ya Mas Eros? Nah, sebenarnya udah cukup lama ya, sekitar 3 tahunan ya Mas Eros untuk Earnfin ini berdiri. Nah, kenapa kita masuk ke keuangan dan juga investasi gitu ya? Dan kita memang menyasarnya itu ke Gen Z Mas Eros, ke Gen Z atau orang-orang yang masih muda itu ya. Karena saya kan juga masih muda ya Mas Eros. Iya. Masih umur 23 tahun ya, masih 23 tahun. Siap. Wow, dan Mas Rian ini ternyata umur 23 tahun guys. Jadi ini cocok sekali nih buat teman-teman para Gen Z ini juga bisa mengikuti Earnfin ini ya. Ya, betul sekali Mas Eros. Nah, karena memang kita fokusnya memang dari nol juga ya Mas Eros, dari nol. Jadi kita gimana nih caranya ngatur keuangan dulu gitu ya, ngatur keuangan, gimana cara kita untuk bisa nyisihin ya buat dana darurat gitu ya, baru ke instrumen investasi ya, salah satunya di saham. Nah, karena kan kalau kita mau investasi di saham, kita kan harus pinter ngelola duit dulu ya Mas Ros. Kan nggak mungkin ya kalau kita tiba-tiba dapat punya gaji gitu ya, punya gaji atau mungkin dapat duit dari orang tua gitu ya, kalau misalkan masih kuliah, itu kan kita nggak mungkin ya tiba-tiba langsung invest gitu kan. Pastinya kan kita harus ngatur dulu tuh kira-kira berapa sih persentase uang yang harus kita alokasikan untuk kebutuhan, keinginan ataupun untuk investasi. Nah, jadi kita fokusnya di situ. Nah, kemudian baru kita masuk ke instrumen investasinya. Nah, tadi kan udah kita alokasikan itu ya Mas Eros, investasinya berapa. Nah, itu kita baru fokus ke instrumen investasinya. Nah, itu kita bahas juga secara satu-satu. Gitu Mas Eros. Oke, jadi memang ini ya, sebelum investasi ya harus mengatur keuangan dulu, kira-kira gitu kan ya. Dan kebetulan kalau memang ya teman-teman yang sudah mengikuti channel The Investor yang cukup lama, memang kalau di The Investor ini nggak ada ya tips-tips untuk mengatur keuangan, itu nggak ada memang ya, karena memang kita fokus di saham. Nah, mungkin teman-teman yang mau belajar gimana caranya mengelola keuangan, terutama nih buat teman-teman yang mungkin saat ini masih kuliah ya, atau mungkin fresh graduate ya, dia lulus kuliah kemudian sudah mulai bekerja, sudah dapat penghasilan atau bahkan penghasilan dari orang tua, itu sejak dini memang harus diatur ya sebelum masuk ke instrumen investasi. Ya memang itu hal yang basic yang kadang kita terlewat seperti itu Mas Rian ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai instrumen investasinya Mas ya. Kalau ya instrumen investasi itu kan macam-macam ya, ada deposito, obligasi, kemudian saham. Nah, ini kira-kira nih Mas, kalau misalkan buat kita-kita nih yang baru ya, fresh graduate misalkan, ya cocok yang mana sebenarnya nih Mas? Ya, antara 3 instrumen itu. Ya, terkait dengan tadi deposito, obligasi sama di saham ya Mas Ros. Ya terkait kalau misalkan ya kita ke basic ya Mas Ros. Itu memang kalau kita mau berinvestasi gitu ya di suatu aset, itu pasti kita itu harus ngerti apa yang kita beli gitu. Jangan beli apa yang nggak kita tahu gitu. Nah, kenapa ya? Biar
kita itu tenang ya, kita tenang dan kita mungkin bisa mengestimasikan berapa sih nanti tingkat keuntungan yang bisa kita peroleh gitu. Nah kalau misalkan masih benar-benar basic gitu ya, masih benar basic, nah mungkin bisa disesuaikan dulu ya apa yang kita tahu gitu. Nah misalkan kalau kita udah ngerti ketiga-tiganya ya Mas Yoras, nah mungkin kan waktu kuliah udah belajar gitu ya, atau mungkin pas masih SMA itu udah belajar ya, diajarin sama orang tua atau sama temennya gitu. Nah misalkan udah ngerti ketiga hal itu ya, itu mungkin udah ngerti risikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa, nah itu pastinya harus disesuaikan. Dan kalau misalkan udah ngerti resiko sama keuntungannya berapa, pastinya kan ya kalau dari saya sendiri ya Mas Eros, atau mungkin buat teman-teman yang baru banget mau invest gitu ya, udah ngerti tapi mau invest, nah itu mungkin bisa ambil yang returnnya itu paling tinggi gitu. Nah returnnya paling tinggi ya otomatis kita masuknya ke saham gitu ya. Nah kenapa? Ya karena kalau kita melihat perbandingan return dari ketiganya itu ya Mas, itu saya hitung ya, itu untuk compounding dalam 20 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2005 sampai 2024, itu di saham itu returnnya lebih tinggi Mas Eros. Itu kalau kita bandingkan dengan IHSG itu bisa mencapai 590%. Nah itu beda dengan obligasi 360%, deposito 260% gitu. Nah tapi kita tetap harus ngerti ketiganya itu gimana risiko dan juga keuntungannya gitu. Jadi tetap harus disesuaikan. Ya, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita cari-cari informasi itu kan antara ketiga instrumen ini, yang volatilitasnya paling tinggi tentu saja saham ya. Ya, betul Mas. Saham deposito aman, obligasi pun sebenarnya harganya bisa turun, tapi ya termasuk aman juga kan ya. Nah, sebenarnya ya kalau menurut saya nih teman-teman ya, kalau saya kan ini tingkat gap umurnya dengan Mas Rian ini kan sudah cukup jauh ya. Saya sudah beranak 2 gitu. Ya otomatis saya pasti akan melakukan diversifikasi antara saham, kemudian saya juga punya obligasi kan ya, reksadana itu saya juga punya. Cuman kalau menurut saya nih, ini kalau umur-umur seperti Mas Rian ini atau mungkin teman-teman yang masih muda yang istilahnya belum ada tanggungan sebesar saya ya, saya kan sudah memikirkan tanggungan nih. Anak saya harus sekolah, jadi kebutuhan rumah tangga juga harus saya penuhi. Nah ini pasti lebih konservatif sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai tingkat resiko. Tapi justru kalau teman-teman yang masih muda ini ya nothing tulus kan itu kan ya, apalagi kalau misalkan kita kuliah kan pasti dapat tuh uang saku dari orang tua. Ya jangan dihabiskan kan gitu kan ya. Kita sebagian ditabung untuk diinvest. Sekalian aja masuk saham kan gitu kan ya. Benar. Harusnya seperti itu kalau pikiran saya ya. Karena ya nanti kalau misalkan pun rugi 50% misalkan, besok masih dapat transferan dari orang tua kan gitu kan ya. Kalaupun fresh graduate udah kerja, kemudian katakanlah masuk saham rugi 50%, belum ada tanggungan gitu kan ya, belum ada cicilan KPR, belum ada cicilan mobil kan gitu kan, belum mikirin anak sekolah itu. Ya tapi begitu dapat tuh saham bagus, dapatlah multi bagger kan gitu kira-kira ya. Benar. Jadi seharusnya mumpung teman-teman masih muda ya langsung masuk aja di saham kalau menurut saya ya. Kalau saya ya saya tetap harus ada diversifikasi, ada dana cadangan yang harus saya kumpulin ya untuk meng-backup ya kebutuhan saya kan gitu. Ya oke. Menarik ini Mas, terutama ya sebenarnya saya juga sedikit menyesal karena baru mengerti tentang kelola keuangan, instrumen saham yaitu setelah bekerja dan menikah. Ya dan menikah itu kan. Sebelumnya nggak saya siapkan ya. Sebenarnya saya nabung sudah cukup lama juga sejak saya SMP pun ya, itu saya sebenarnya sudah gemar nabung. Cuma saya nggak tahu tabungan saya ini tujuannya untuk apa. Akhirnya ya nabung untuk dibeliin mainan gitu. Beliin mainan, nabung, beliin sepeda baru itu yang saya lakukan dulu ya. Cuman kalau sekarang ini kita udah makin pinter ya, mumpung masih muda, kita nabung itu untuk investasi kan ya. Jadi supaya kita bisa menjadi kaya sebelum umurnya tua kan gitu. Harapannya seperti itu kan. Ya nah, oke, kita langsung masuk aja di saham nih Mas Rian ya. Nah ini kan kalau kita bicara mengenai saham ini kan ya saat ini cukup volatile ya. Ya apalagi ya di bulan-bulan April ini setelah Lebaran ya, terutama setelah Lebaran itu kan market gonjang-ganjing tuh. Trump bilang
tarif naik, langsung harga saham pada rontok turun. Terus Trump bilang ditunda 90 hari, langsung market naik. Nah ini kan sangat volatile tuh. Nah ini kira-kira gimana Mas kalau dari sisi Mas Rian ini supaya kita tetap tenang ya ketika kita berinvestasi saham? Oke. Mungkin kita bahas dulu sekilas terkait market tadi ya Mas Eros. Karena cukup menarik juga gitu ya. Karena kalau kita lihat sejak bulan September 2024 kan IHSG juga masih turun gitu ya. Dan di bulan April ini kan juga IHSG sempat kena trading halt gitu ya. Baru dibuka tiba-tiba udah perdagangannya nggak bisa dilakukan gitu ya. Baru dibuka itu kan udah turun. Lebaran ya. Iya, itu kan setelah libur 2 minggu. Iya, langsung itu nggak bisa ya karena turun 9% ya Mas. Langsung turun 9%. Nah, pastinya teman-teman gitu ya melihat kondisi seperti itu kan mungkin agak takut gitu ya, was-was. Wah, ini nanti kalau tiba-tiba turun gimana gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya dan kita juga harus tahu gitu ya apa yang kita beli itu gitu. Nah, kalau untuk di saham sebenarnya kita itu bisa juga pakai cara ya kayak nabung biasa gitu ya Mas Eros. Nah nabungnya tapi nabungnya itu di saham gitu. Nah kenapa kok nabung di saham itu bisa membuat kita itu tenang gitu ya meskipun marketnya itu sedang sangat volatile. Nah itu juga ada caranya gitu ya. Jadi nggak asal kita punya uang terus dibelikan saham per bulan gitu enggak. Tapi tetap kita itu harus ngerti apa yang kita beli gitu ya. Nah, terus gimana ya? Pastinya kita harus analisis dulu ya, analisis secara fundamental sahamnya itu. Nah, terus apa aja yang harus kita analisis di saham itu? Ya, kalau dari fundamental ya kita pastinya harus ngerti ya bisnisnya itu apa ya. Di saham itu bisnisnya apa? Dia bergerak di bidang apa? Terus kontribusi bisnisnya itu sebesar apa gitu ya terhadap kinerja perusahaan. Nah, kalau misalkan untuk bisnisnya ya kita mungkin cuma ngelihat profil itu ya. Misalkan perusahaan emas di profilnya itu ada ini perusahaan emas gitu. Nah, padahal di dalamnya banyak komoditas lain yang mempengaruhi kinerjanya. Jadi kita tetap harus ngelihat ya secara detail gitu ya Mas Eros untuk bisnisnya perusahaan. Jadi nggak asal misalkan di aplikasi profil perusahaan emas gitu ya, terus kita langsung beli. Itu jangan tetap harus kita ngelihat secara detailnya gitu. Nah kemudian dari sisi fundamental kita juga harus ngelihat kinerjanya gitu ya, kinerja terbarunya apakah dia mencatatkan kenaikan gitu ya dari sisi pendapatan, laba kotor, laba bersih gitu ya. Utamanya tetap dari laba bersih. Nah cuman laba bersih kan kita juga harus ngelihat ya apakah dia kenaikannya karena ada pendapatan bisnisnya ya secara operasionalnya atau mungkin ada efisiensi beban atau malah jual aset gitu ya, aset yang itu sebenarnya bagus tapi malah dijual. Nah itu kan kurang oke. Nah itu kita juga harus ngelihat. Nah kemudian ada juga kita juga harus ngelihat dari sisi neracanya gitu ya Mas Eros, neracanya apakah sehat atau enggak gitu. Nah kemudian kita juga harus ngelihat dari sisi valuasinya gitu. Nah itu beberapa hal itu harus kita perhatikan. Nah kalau kita udah ngelihat beberapa hal itu ya, misalkan ya dari tadi kinerjanya ya Mas Eros. Nah kita udah paham fundamentalnya perusahaan, wah ini bagus, kinerjanya bagus, bisnisnya bagus, neracanya sehat, valuasinya murah. Ya market jatuh kita nggak takut gitu ya, kita nggak panik gitu. Kalau jatuh, wah ini bagus nih, kita bulan depan nabung lagi di sini gitu. Jadi kita bisa beli lagi gitu Mas Eros. Jadi ya kalau kita udah paham sama apa yang kita beli itu ya kita tetap tenang gitu meskipun market jatuh. Beda kalau misalkan kita beli tapi kita nggak tahu apa yang kita beli itu ya. Misalkan ya tadi perusahaan emas terus kita nggak tahu kinerjanya gimana gitu ya. Pas banyak orang-orang yang jualan, wah ini udah turun nih, nah dia ikut jualan gitu. Jadi tetap kita harus paham fundamental. Dan kenapa kok nabung saham gitu ya Mas Eros? Nah nabung saham itu kan ya nabung per bulan gitu ya. Jadi kita misalkan di bulan ini kita nyisihin duit misalkan 100.000, 500.000, 1 juta. Nah kita di bulan itu beli saham itu yang kinerjanya bagus. Terus bulan depan kita beli lagi ya asalkan belinya dengan fundamental yang bagus Mas Eros. Jadi ketika kita melakukan cara itu ya nabung saham dan fundamentalnya bagus ya kita akan tenang ketika market sedang jatuh seperti saat ini. Ya. Gitu Mas Eros. Oke jadi ya pahami fundamental. Kemudian caranya nabung gitu ya. Nabung saham. Kenapa harus nabung gitu Mas? Kenapa harus nabung itu bisa membuat tenang itu? Apa bisa jelaskan ke saya Mas? Ya kenapa kok nabung saham itu bisa membuat tenang ya? Karena kita kembali ke pembahasan tadi ya Mas Eros. Kita juga pastinya kan mengalokasikan uang mungkin di akhir bulan atau awal bulan.
Nah itu kan pasti kita udah ada dana ya berapa nih, misalkan 100.000, 500.000, 1 juta gitu. Nah kita kan udah ada gitu ya Mas, tinggal nanti eksekusi gitu ya. Nanti mungkin belinya sebulan sekali atau 2 kali gitu ya, tergantung melihatnya seperti apa. Nah kenapa nabung saham itu juga bisa memberikan ketenangan dan kenapa juga harus nabung saham. Nah mungkin buat teman-teman gitu ya, mungkin yang saat ini fresh graduate gitu ya dan terus udah kerja, itu kan pastinya nggak bisa mantau marketnya itu tiap hari gitu ya. Nah apalagi kalau market ya crash gitu ya, jatuh, itu kan pastinya kita nggak bisa mantau ya. Nah misalkan kita kerja di kantor, kita nggak boleh pegang HP gitu ya. Nah itu kan pastinya nanti pas siang hari pas istirahat gitu ya, istirahat sesi 1 ke sesi kedua kan lihat, wah kok tiba-tiba sahamku jatuh 10% ini dalam seharian. Itu kan pasti panik, nanti di sesi keduanya malah tiba-tiba izin pulang. Nah kenapa? Karena mau jual saham. Nah, gitu. Iya. Ya jadi memang itu buat ini ya Mas Eros, biar lebih santai gitu ya Mas Eros, nabung saham dengan paham fundamental yang baik itu lebih santai dan lebih tenang gitu. Jadi buat teman-teman ya pastinya nggak panik lah kalau misalkan tiap hari kita harus mantau market gitu. Gitu Mas Eros. Jadi itu akan memberikan ketenangan gitu. Ya karena memang kalau misalnya kita nabung saham ini kan ibaratnya kayak nggak kehabisan cash gitu kan ya. Ada cash, ada peluru baru, sahamnya bagus turun, ya tinggal beli lagi kan gitu kan ya. Yang penting fundamentalnya oke ya, fundamental oke ya pasti akhirnya nanti akan naik lagi. Ya betul, itu siasat sih ya, salah satu siasat supaya kita dapat average price terbaik ya dengan cara nabung itu tadi ya. Ya oke. Tadi kita bicara mengenai cara nabung saham. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa harus saham Mas? Kenapa enggak instrumen yang lain gitu? Kira-kira apa itu keuntungan di saham? Oke, ya kalau kita melihat tingkat return ya Mas secara compounding ya. Kalau misalkan kita bandingkan ya antara di saham ya kita masuknya ke IHSG ya, kemudian ada juga obligasi sama deposito tadi ya Mas. Kita sempat singgung juga. Jadi kalau tingkat compoundingnya di saham ya Mas Eros, di saham itu bisa mencapai 590% itu untuk tingkat return dari sisi compounding selama 20 tahun ke belakang. Itu dari tahun 2005 sampai 2024. Yaitu sampai 590%. Nah, ini dibandingkan sama obligasi itu hanya 360%. Nah, deposito 260% gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat perbedaannya di situ itu kan jauh ya Mas Eros, dari 200-300 sampai ke 590 gitu ya. Jadi otomatis kalau kita ngelihat tingkat returnnya yang setinggi itu pastinya kan kita ya kenapa nggak pilih saham aja gitu ya. Apalagi seperti yang dibilang Mas Eros tadi, kita masih muda, ya udah kita beli aja saham gitu ya yang risikonya tinggi gitu. Karena ya kalau misalkan kita belinya di harga yang murah gitu ya, valuasi murah, kinerjanya bagus, siapa tahu nanti multi bagger gitu ya. Aset yang mungkin baru berapa juta nanti bisa berkali-kali lipat gitu. Nah, pastinya kita pilih sahamnya karena itu ya Mas Eros. Nah, karena saham itu kan atau kita fokus di IHSG ya Mas Eros. Tadi datanya IHSG ya. Nah misalkan kalau kita bisa kalikan nih Mas Eros, atau kita tambahkan tuh IHSG misalkan plus 5% gitu ya. Jadi lebih tinggi 5% dari IHSG. Nah itu dalam 20 tahun ke belakang itu bisa mencapai untuk compoundingnya itu 1.600%. 1.600 ya? Dari 500 kalau itu hanya return IHSG plus 5%, 1.600 ya? 1.600, jadi itu ya 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya. Jadi itu sangat-sangat bagus gitu ya. Dan caranya gimana ya itu tadi ya, karena IHSG kan banyak saham ya Mas Eros, ada 900-an perusahaan dan pastinya kan ada yang kinerjanya bagus, kinerjanya turun. Nah kita bisa memilih caranya gimana ya, itu cari fundamental yang bagus dengan valuasi yang murah gitu. Nah kalau kita bandingkan juga dengan misalkan BCA ya Mas Eros. Nah BCA ini juga bagus banget Mas Eros. BCA ini bagus banget ya, selama 20 tahun terakhir itu tingkat compoundingnya bisa mencapai 2.900%. 2.900 ya? Iya. BCA doang tuh ya? Itu BCA doang. Iya. Ya karena kenapa kok BCA bisa seperti itu ya? Karena kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus ya, kinerjanya naik terus. Nah pastinya dengan melihat BCA itu kan kita juga pengen kan cari saham-saham yang berfundamental bagus juga, karena returnnya bisa di atas IHSG, siapa tahu nanti sampai ribuan persen gitu ya. Mungkin nanti kita invest sekarang, mungkin dalam beberapa tahun ke depan udah berkali-kali lipat gitu ya untuk asetnya
Itu Mas Eros. Jadi kalau ngelihat saham ya itu, dan kita masih muda ya udah kita ambil risiko setinggi mungkin. Itu Mas Eros. Iya, wah menarik. Intinya memang ya kita bicara investasi itu panjang ya. Ya, panjang. Bukan kita sedang cari jackpot nih ya. Jackpot 2000% dalam 1 bulan kan gitu kan ya. Ya, tapi memang kita bicara investasi ya memang investasi jangka panjang. Jangka panjang. Ya, 20 tahun kalau misalkan kita rutin nabung setiap bulan, ya besar juga kan gitu kan ya. Apalagi umur 20 tahun kan biasanya orang-orang seperti saya nih kan katanya kan life begin at 40 kan itu kan ya. Nah, kenapa life begin at 40 ya? Karena umur 40 tahun tuh seharusnya ini kita sudah makin mapan kan gitu. Tabungan kita besar, ya pekerjaan kita sudah oke, penghasilan kita oke kan seperti itu. Cuman masalahnya mayoritas kalau kita lihat ya orang-orang masih belum hidup di umur 40 ya. Kenapa? Karena nggak punya tabungan. Biasanya kan gitu kan ya. Nggak punya tabungan, sejak kecil nggak pernah nabung, ya sejak muda ya, bukan sejak kecil ya, tapi sejak muda nggak pernah nabung. Pokoknya duit ada langsung dihabiskan, nggak ada sisanya. Nah itu yang bikin akhirnya ya orang-orang belum hidup bahkan sampai pensiun kayaknya ya. Hidup di sini yang saya maksud hidup berkualitas kan gitu. Nah ini kok ngomong-ngomong mengenai nabung nih Mas Rian, ini dengar-dengar kan Ernvin ini punya program nabung saham ya. Itu kira-kira gimana Mas? Coba jelaskan ke kita-kita ini. Nabung saham ala Ernvin itu seperti gimana? Ya, oke. Jadi memang kita tadi ya Mas, Ernvin itu kan juga membantu biar kita bisa mengelola keuangan dan investasi ya sejak dini mungkin nih Mas. Nah jadi nabung saham ini juga difokuskan biar kita itu ngerti gitu loh. Gimana sih investasi saham sejak dini itu, caranya gimana, dan ada potensi keuntungannya itu gimana gitu. Nah terus kalau dari Ernvin sendiri ya Mas, pastinya kita juga fokus untuk teman-teman gitu ya yang mungkin seumuran ya sama saya, seumuran ya mungkin saat ini masih kerja gitu ya, atau mungkin baru fresh graduate, atau mungkin masih kuliah. Nah itu kan pastinya momen yang sangat penting kita itu buat investasi gitu ya. Nah ya karena kalau kita lihat kan investasi terbaik kan adalah waktu kemarin gitu ya, tapi investasi waktu yang paling terbaik itu adalah sekarang gitu ya. Jadi ya kita mungkin saat ini yang udah kerja gitu ya, udah kerja tapi mungkin usianya masih 20-an tahun, ya itu pastinya pas banget gitu ya Mas kalau misalkan melakukan nabung saham gitu. Nah jadi Ernvin juga masuk ke situ Mas Eros, jadi masuk ke situ biar ya teman-teman itu bisa ngikut gitu ya Mas, ngikut manfaat nabung saham itu seperti apa gitu. Nah karena kalau kita lihat ya returnnya tadi juga sangat bagus ya Mas di saham. Dan kalau untuk nabung saham di Ernvin itu sendiri juga memang pastinya jangkanya panjang gitu ya Mas Eros. Ya seperti tadi ya, karena contohnya compoundingnya kan selama 20 tahun ke belakang gitu ya. Nah pastinya kan kita juga fokusnya ya mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu ya, target untuk utamanya gitu ya. Yang pastinya aset teman-teman itu ya harapannya kan bisa naik juga gitu ya Mas Eros, naik juga gitu ya. Nah kenapa kok ambilnya masih ya cukup panjang ya, karena kita kan pastinya ada kesibukan juga dan pengennya seperti tadi ya Mas Eros, misalkan di umur 40 tahun ada yang masih kerja dan lain sebagainya gitu ya. Intinya dia belum bebas gitu ya, umur 40 tahun masih harus bekerja keras gitu. Nah kalau misalkan kita ambilnya deh umur ya seperti saya Mas Eros 23 tahun gitu ya. Nah itu kalau kita pakai returnnya IHSG plus 5% ya Mas Eros, itu dalam 20 tahun ke depan ya, dengan nabung saham 1 juta ya per bulan. Jadi kita per bulannya nabung saham 1 juta dan kita coba cocokkan dengan IHSG selama 20 tahun ke belakang. Nah itu maka jika kita invest saat ini ya dengan 1 juta per bulan dengan tingkat return yang sama dengan IHSG ke belakang, itu maka dalam 20 tahun ke depan itu kita udah bisa dapat 1,5 miliar. Itu dengan IHSG plus 5% gitu Mas Eros. Jadi selama 20 tahun ke depan kita nabung per bulan 1 juta seperti itu. Nah itu dalam 20 tahun udah bisa dapat 1,5 miliar. Nah gitu. Jadi ya pastinya itu juga sangat-sangat bagus ya Mas Eros. Sangat bagus, dan mungkin nanti kita pas udah umur 40-an gitu ya, kita ya tinggal nikmati aja. Nah nikmatinya dari mana? Ya dari kenaikan harga sahamnya sama dividen gitu.
Nah itu kan pastinya enak ya kita. Jadi mungkin teman-teman ada yang merasa juga, wah ini aku nggak jadi PNS nih, aku nggak jadi ASN gitu ya. Nanti kalau ketika aku udah tua gimana, masa aku harus kerja nih nanti sampai usia 70 tahun. Nah itu sebenarnya bisa diakali gitu ya, atau di backup sama investasi di saham ini, karena nanti kita bisa dapat ya return dari capital gain sama dividennya. Jadi kita nggak perlu kerja lagi Mas Iras. Iya, gitu. Betul ya. Hidup berkualitas ya, ya passive income. Bener Mas Itu Iras. yang kita harapkan semua ya. Ya. Nah, tadi Mas Rian juga sempat nyinggung tuh nabung saham 1 juta per bulan jadi 1,5 miliar kan gitu kan ya. Nah, itu kira-kira nominal berapa sih idealnya sebenarnya ya kalau kita mau nabung saham, kita mulai start misalkan teman-teman di sini yang ya baru mau mulai start untuk investasi saham itu atau nabung saham tadi, itu kira-kira nominal yang ideal itu berapa itu Mas Rian? Oke, sebenarnya kalau untuk nominal yang ideal ya Mas, itu sebenarnya tetap disesuaikan sama kondisi keuangan tiap orang. Ya karena kan pasti ada orang yang mungkin ya per bulan dapat income-nya 1 juta gitu ya, karena mungkin masih dapat dari orang tua 1 juta, atau mungkin udah yang kerja 2 juta, 3 juta, pastinya kan yang disisihkan beda-beda ya Mas Ros. Nah tetap utamakan itu ya dari sisi kebutuhan ya tetap dari kebutuhan, dan untuk alokasi investasi itu kan pasti beda. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih kuliah atau masih fresh grade atau baru kerja gitu ya, itu ya tetap sesuaikan aja. Misalkan kita bisa alokasinya 100.000 atau mungkin 500.000 atau 1 juta atau bahkan bisa 2 juta lebih gitu ya, itu bagus. Jadi itu tetap sesuaikan dengan keuangan kita masing-masing gitu Mas Ero. Jadi ya pokoknya sesuaikan saja. Tapi kalau gambarannya ya untuk 1 juta dalam 20 tahun ke depan ya dengan return IHSG plus 5% ya itu bisa 1,5 M. Nah itu tetap kita pengennya gimana, apakah kita pengen dapat angka segitu ya berarti kita harus 1 juta gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita baru bisa 100.000, 500.000 ya nggak masalah gitu. Nantinya kan kita tetap kerja ya Mas, atau punya bisnis yang pastinya income-nya tambah. Nah kalau income-nya tambah nanti misal jadi 5 juta, 10 juta atau mungkin 20 juta, itu kan nabungnya kan jadi tambah gitu ya. Nah tapi dengan kalau kita lihat investasi yang terbaik kan ya saat ini ya udah kita invest sesuai dengan keuangan yang kita miliki gitu. Yang penting kita sudah membangun kebiasaan untuk nabung saham. Iya itu. Betul. Intinya ya mulai dulu aja gitu ya. Mulai dulu aja itu Mas Ras. Berapapun nominalnya, seberapapun kita mampunya ya sudah start dari situ gitu ya. Nah kalau program dari Earnfin sendiri tentang nabung saham itu rencana nominal berapa itu Mas Rian? Ya untuk dari Earnfin itu 1 juta Mas Ras. 1 juta per bulan 1 juta per bulan. Oke. Dan untuk saham ya tetap tadi ya Mas Ras, dari sisi fundamental ya Mas. Itu fundamental yang bagus, cuman ada beberapa kriteria yang lain juga. Jadi enggak cuman asal fundamental kinerja naik, neraca sehat, valuasi murah, itu enggak, tapi ada beberapa kriteria lain yang tentu saja itu sudah dianalisis secara menyeluruh gitu ya Mas Ros. Jadi program nabung saham ini nanti ada portofolio ya Mas Ros. Nah jadi kan nanti nabung per bulannya itu 1 juta ya, 1 juta. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ikut programnya ya, program nabung saham, nanti teman-teman bisa lihat tuh apa aja sih yang dibeli. Nah kemudian progresnya itu gimana nabung sahamnya itu. Nah terkait dengan saham yang dipilih ya itu ada beberapa kriteria ya, salah satunya itu ada dividend yield ya, itu minimal 3% Mas Eros. Oke. Nah, jadi tetap kita cari perusahaan yang bagi dividen, tapi nggak besar-besar nggak masalah, yang penting minimal 3% gitu ya. Yang sisanya mungkin buat ekspansi bisnis gitu. Ya kemudian kinerjanya tadi ya laba bersih itu juga sedang bertumbuh, valuasinya masih murah atau wajar, neracanya sehat, kemudian ada juga saham dengan GJK yang bagus gitu ya, atau dari sisi tingkat manajemennya itu pengelolaannya, tata kelolanya itu sangat bagus. Nah pastinya kan kalau kita mikir ya Mas, kalau kita diajak buat bisnis gitu ya, ini ibaratnya kalau kita invest saham sama diajak bisnis sama temen. Nah kita disuruh tuh untuk kasih modal aja, misalkan karena kita kerja kita cuman diminta gini misalkan, bro aku mau buat bisnis nih, aku mau ngajak kamu, tapi karena kamu lagi sibuk kerja gitu ya Mas,
kamu lagi sibuk kerja, kamu kasih aja deh modal ke aku misalkan 10 juta gitu. Nanti bisnisnya aku yang kelola, kamu dapat return 50% gitu. Nah pastinya kan kalau kita diajak kayak gitu, kita ngelihat teman kita itu gimana. Nah apakah dia suka berbohong, apakah dia suka mencuri gitu ya. Pastinya kan kita harus lihat itu. Nah ini juga sama dengan saham, kita harus lihat orang-orang di belakang perusahaan ini itu siapa, manajemennya gimana, apakah sering korupsi ya, apakah pernah terkena kasus korupsi gitu ya, atau pernah ada suatu kelola yang kurang bagus. Nah itu kan pasti harus kita hindari gitu. Nah di sini juga melihat itu Mas Eros, jadi kita juga harus melihat dari GJG yang bagus. Iya. Wow, ini kayaknya menarik juga ini ya programnya ini ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman ya, terutama ini buat teman-teman yang masih muda nih, baru start mau nabung saham, caranya gimana? Nah bisa ikuti program dari Earnfin ini, di mana setiap bulan bener ya Mas Rian ya? Iya benar Mas Eros. Setiap bulan akan ada nabung saham sebesar 1 juta per bulan. Ya. Dan itu nanti kita akan selalu lihat progresnya seperti itu ya. Nah ngomong-ngomong mengenai program nabung saham dari Earnfin ini, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Linknya ada di dalam deskripsi box atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan pastinya ini akan sangat bermanfaat terutama buat teman-teman yang benar-benar ingin nabung untuk menumbuhkan asetnya, menumbuhkan kekayaannya mumpung masih muda ya. Jadi jangan sampai dapat tuh misalkan kita udah umur 40 tahun belum punya tabungan ya, anak sekolah bingung gimana caranya, gimana bayarnya ya, akhirnya hidupnya sengsara ya karena tidak punya tabungan ya. Betul, Mas. Nah oke, mungkin cukup sekian Mas Rian karena sudah cukup panjang ya, nanti mungkin takut. Saya mau tambahkan dulu, boleh Mas? Oh iya boleh silakan. Jadi mungkin tadi kan Mas Ero juga udah kasih link ya di bawah, mungkin benefitnya apa sih ikut program nabung saham. Nah tadi kan juga sudah saya singgung ya Mas terkait portofolio ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh portofolio saham yang dibeli itu apa saja. Nah kemudian teman-teman juga bisa ikut kelas webinar gitu. Nah jadi tiap sebulan sekali itu ada kelas webinar yang nanti di situ akan membahas saham apa yang dibeli dan juga analisis secara detailnya gitu ya, secara komprehensif bisnisnya gimana dan lain sebagainya. Nah kemudian itu ada juga e-book ya Mas Eros, e-book terkait panduan buat nabung saham manfaatnya gimana. Kemudian ada juga analisis saham yang dibeli gitu ya, itu secara komprehensif juga, jadi bisa dibaca gitu ya. Dan pastinya itu sudah dianalisis secara mendalam gitu ya. Nah kemudian ada juga benefit lain yaitu komunitas ya, itu dalam bentuk WhatsApp group sama Discord. Nah itu buat membedakan atau buat teman-teman yang mungkin nggak punya Discord gitu ya, itu nanti sementara pakai WA grup dulu. Nah tapi kalau udah punya Discord ya keduanya nggak masalah gitu ya. Nah nanti di situ kita bisa diskusi bareng gitu ya, diskusi bareng. Kalau teman-teman mau bertanya itu juga dipersilahkan banget gitu. Kalau misalkan market wah ini sedang gimana, nah terus saham yang kita beli gimana, nanti tanya aja di situ. Nah kemudian ada juga tiap minggunya itu ada weekly update sahamnya gitu ya. Jadi dalam 1 minggu itu sahamnya ada update apa sih? Nah nanti kita bahas di situ, itu via Discord juga. Dan pastinya di situ juga ada Q&A ya, sama-sama saling diskusi juga gitu. Nah kemudian yang terakhir kita juga ada WA konsultasi juga itu Mas Eros. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tanya secara langsung gitu ya, langsung aja deh. Mungkin karena pemalu gitu ya, mau tanya di grup mungkin takut atau gimana, takut gitu. Jadi itu bisa langsung nanti WA Japri ke saya. Itu Mas Ero. Jadi ada beberapa benefitnya, nanti juga teman-teman bisa pelajari di linknya. Ya. Wow, benefitnya banyak juga nih Mas Rian ya. Oke ya, jadi silakan teman-teman sekali lagi buat pelajari programnya ya. Sekali lagi linknya di bawah ini dan semoga bermanfaat dan pastinya akan bermanfaat ya untuk memandu teman-teman nabung saham dari sekarang. Mumpung masih muda, mumpung belum banyak tanggungannya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rian. Kita tutup Mini Talk kali ini, kita jumpa lagi di Mini Talk berikutnya ya. Terima kasih pada teman-teman ya, penonton sekalian. Kita jumpa di Mini Talk berikutnya dan sampai jumpa.